ada problem susah buang air besar, minum amlah. Rutin, BAB lancar. Siapa ini ya? Ini siapa ini ya? Boleh deh, agak ini. Saya biar saya bisa minum air putih sebentar. Ini saya kasih siapa? Reni ya, bisa nggak Reni ini? 1 MBWO. Mbak Reni bisa kasih? Ah, sudah Pik. Mbak Reni dia bilang BAB lancar karena minum amla. Ada nggak yang ngasih? Silakan kalau ada. Gimana ceritanya BAB jadi lancar coba? Ah, coba bisa hidupkan kamera, terus kemudian kita bisa ngobrol ya. Gek Tara, tuh boleh juga deh ini Gek Tara ini Gek. Saya nggak tahu siapa Gek Tara ini ya. B9VUP. Oh ya udah Bu Junika boleh ngomong. Siapa aja yang buka duluan itu kata kasih. Biar saya cerita saya minum air dulu. Gek Tara B9V Vespa UP. Udah Pik. Udah. Ayo coba deh. Silahkan. Gek Taranya. Iya. Mana orangnya, Bu? Nggak ketemu saya. Di sini kok nggak otomatis ya Dewa ya? Udah. Silahkan. Gimana ceritanya makan amla? Secara rutin atau gimana? Terus pengaruhnya apakah ada diare atau enggak minum amla atau gimana? Silakan. Saya mau minum dulu. Bu Ayu silakan ngobrol. Ya, makanya saya juga sering ini Pak Putu malam Pak Putu. Ya. Kalau buah amla memang dari lama sih dulu tuh gara-gara Dokter Grace sebenarnya ada di Tomohon itu yang dulu kan pernah Pak Putu juga komen sampean dia itu bisa sehari tuh saking nggak sadarnya ngemil sampai bisa sebotol habis tuh loh. Nah akhirnya saya cobain kan, itu kan rasanya kurang enak sih sebenarnya, ada sepet-sepet kayak gitu ya. Tapi lama-lama karena Enak udah loh lama-lama. terbiasa. Pertama kali aja lucu rasanya. Saya nyandu amla. Terus lanjut. Langsung terus lama-lama kok enak gitu kan. Makanya saya tetap tetap sedia amla gitu. Nah, itu awalnya itu saya makannya kan itu aturannya kan 5 sampai 10 butir. Nah, terus saya langsung aja 10 gitu. Iya, nggak ada masalah. Saya malah terus-terusan untuk ngemil enak banget. Terus lanjut, Bu. Terus langsung aja 10 gitu langsung saya makan gitu kan. Saya makan terus habis itu entarannya pakai air hangat saya minumnya. Saya pakai minum air hangat. Jadi ada yang gini, masa bisa makan kayak gitu langsung 10? Saya bisa. Saya bisa gitu. Terus aja. Nah, jadi soalnya lama-lama ternyata kayak ada manis-manisnya gitu kan. Jadi dikunyah gitu langsung. Terus saya minum pakai air hangat gitu sementarannya nggak ada sih sampai 15 menit. Ya istilahnya enak lah buang airnya gitu. Jadi kalau misalnya udah nggak enak, kadang-kadang kan kita lupa ya apa istilahnya itu makanan yang kita masuk itu kadang-kadang lupa kita nggak ada sayur, nggak ada apa gitu kan. Terasa saya perutnya kok rasanya nggak enak itu langsung deh saya minum makan amla. Tapi sekarang selalu ada di meja, jadi kalau pas saya sambil baca atau apa saya ngemil aja gitu, terus minum air putih. Lancar nggak pencernaannya, Bu? Terasa enak kan? Lancar. Pertama diare nggak kalau makan amla? Ada diarenya nggak? Waktu pertama kali iya. Setelah itu nggak kan? Nggak. Normal kan? Cuman normal, cuman memang dulu tuh kan saya tuh sampai yang namanya masalah apa itu BAB itu ya Pak ya, itu bisa, itu kan paling nggak bagus ya kalau sampai dia lebih, karena kan ada racun lagi yang keserap lagi kan, kita jadi pusing biasanya. Ya. Kalau dulu itu biasa saya sampai 3 hari, nggak BAB. 5 hari nggak BAB gitu. Waduh, kan. Gawat Ibu. BAB itu sehari itu idealnya 2 kali. Sekalipun udah masalah. Iya, tapi itu dulu, Pak. Sekarang udah sehat. Bisa, Pak. Aduh, gara-gara. Tiap hari selalu, tiap hari itu rutin, Pak. Tiap hari. Tiap hari pasti. Jadi, ternyata akhirnya setelah saya juga mendalami ini ya, di holistik itu, wah itu kalau sampai dibiarin sampai segitu itu gawat kalau saya pikir itu gawat, ya. keracunan.
Iya, dan itu ngerasa Diserap. banget kalau saya nggak BAB, kepala saya pasti pusing. Pasti pusing, larinya pusing, terus Iya. kemudian dada tertekan, terus kemudian Iya. gasnya naik lagi, Bu. Racunnya itu naik lagi, diserap ulang lagi oleh tubuh. Itu yang menyebabkan. Jadinya BAB yang benar itu adalah BAB yang sehari 2 kali. Terus BAB-nya pun kalau Anda kontrol, aduh nggak usah lah cerita warnanya, harusnya warnanya yang benar, warnanya kuning, nggak coklat terlalu keras dan sebagainya, nggak terlalu keras, nggak terlalu keras Iya, itu. dulu, Pak ya. Dan ngedennya pun nggak boleh sampai kesusahan. Itu benar-benar baru makanannya tepat dan benar. Tepat dan Iya. benar. Dan AMLA itu sangat bagus untuk memperlancar itu. Cuma jeleknya AMLA itu saya bilang, pertama kali tubuh merespon barang baru. Merespon kadang-kadang kita menjadi diare. Pertama kali aja Bu Junika, Bu Ayu. Pertama Iya. kali aja, tapi berikutnya pertama kali atau 2 kali, 3 kali berikutnya kita setiap mau ngemil AMLA. 5 butir, 10 butir, pokoknya lapar sebelum 5 jam kita nggak boleh makan. Itu laparnya AMLA. Nah, khusus saya ngasih tahu ya, khusus yang sudah ada asam lambung itu kunyahnya itu lebih banyak, lebih kuat. Atau yang ada gangguan dingin, tubuh dingin itu kunyahnya lebih banyak supaya lebih gampang dicerna. Habis itu minum air hangat. Kalau Anda benar-benar ada gangguan lambung, itu amlanya dikunyah lebih kuat, lebih banyak, lebih harusnya 32 kali. Kunyah kan 32 kali kan. Sekarang kan kita malas kunyah 3 kali udah telan. Terus kemudian minum air hangat. Itu akan memperbaiki pencernaan. Tapi kalau yang sehat pencernaannya cuma ingin BAB saja lancar, udah makan AMLA gimana aja caranya boleh. Minum air nggak hangat juga boleh. Seperti itu. Gitu, Bu Ayu. Iya. Itu tadi ada yang tanya itu kalau kedaluarsa. Saya juga ada tuh konsumsi yang kedaluarsa dan itu saya konsultasikan ke Pak Dar. Kan kalau ini batas maksimalnya berapa Sebenarnya gitu nggak ya. ada masalah sih. Kita sudah tes 2 tahun bisa tahan. Cuma kenapa sampai kadaluarsa? Makan dong. Anda beli nggak dimakan kan masalah. Bukan. Kalau punya saya udah habis, Pak. Tapi kan ada agen tuh ternyata. Bukan yang tanya tadi, kan ada yang tanya katanya kadaluarsa itu. Iya. Harusnya punya barang dimakan. Jangan ngemil yang lain. Terutama roti-roti, gorengan-gorengan itu sangat tidak bagus buat pencernaan. Yang paling sulit didetok dalam pencernaan, Bu Ayu, yang paling sulit didetok dalam pencernaan adalah minyak. Gorengan ya? Minyak itu ya gorengan, paling susah didetok. Itu yang jadi masalah, itu yang membuat umur kita pendek. Jadinya makanan yang bersifat asam. Ya makanan bersifat asam itu daging, minyak, gorengan, terus kemudian roti-roti begini ini yang sudah sebenarnya udah dibuat tahunan, kita nggak tahu nih, kayak roti-roti itu dibuat lama banget, kita makan itu kan nggak ada itu energinya. Terus ya kayak KFC, McD kayak gitu itu kan, saya bilang harusnya itu didenda orang beli KFC, orang nggak pakai masker aja didenda, kalau dia kan harusnya didenda juga kan. Karena itu menyebabkan sakit jantung, gangguan pencernaan dan sebagainya. Tapi kan tetap aja boleh dia makan KFC. Nah itu yang paling bagus mendetok. 1, puasa malam. 2, itu AMLA. Untuk membersihkan. Kalau Anda tidak kuat ngemil, itu AMLA makan. Bagi yang gemuk, rasakan perubahannya ketika Anda ngemilnya AMLA. Cek dalam 1 minggu, paling lama 1 bulan, itu paling lama. Itu idealnya turun 5 kg berat badan Anda. Tapi tubuh tetap sehat. Makan tetap normal 2 kali sehari. Percaya sama saya. Cuma 1 syaratnya jangan ngemil. Ngemilnya itu AMLA. Udah nggak ada ngemil yang lain. Beres itu, turun berat badan. Karena orang yang gemuk itu adalah orang yang salah makanan, salah jenis yang dimakan, bukan kelebihan makan, nggak. Makanan yang dimakan itu salah. Terus dia nggak puasa malam, itu aja Bu Ayu. Iya, betul. Saya juga, adik saya malah bilang saya nggak normal lagi sekarang, bisa 2 kali sehari. Apanya? BAB? BAB. Ya, 2 kali itu normal. Itu dia malah adik saya bilang saya malah nggak normal sekarang. Ada sekarang anak-anak kecil, Bu, anak-anak kecil itu BAB-nya bisa 2 hari sekali. Saya bingung. Apa yang dimakan? Sekarang anak-anak nggak makan sayur. Coba bayangin.
Ya, Dari mana soalnya dia dapat energi? Makan sayur. Terus selalu makanannya apa aja? Daging aja. Apa namanya yang kayak urutan di Bali sosis itu. Makanannya kok sosis terus saya lihat. Terus tanya BAB-nya bisa 2 hari sekali. Kadang-kadang BAB. Aduh, bahaya itu. Dari awal sudah gangguan usus. Sekarang kasus apa namanya kanker usus meningkat lumayan besar di dunia. Karena jenis makanan yang berminyak terus-menerus. Makanya saya sangat Oke lah Bu Junika, thank you banyak cerita sudah. Saya lanjut ya makasih Bang Putu. ya sama-sama. Jadinya oke ya. Intinya kalau untuk menurunkan tekanan darah ya, intinya jangan takut ketika Anda diare. Cuma ketika baru diare pertama kali itu biasa, minum air putih aja normal. Terus kemudian apalagi pertanyaannya lagi tadi ya? Mau hamil nggak ada masalah. Daripada makanan yang lain, amla dong sehat. Jauh lebih sehat. Ini buah. Amla itu adalah buah-buahan. Itu sejenis cermai, tapi bukan cermai. Cermai itu hanya rasanya asam. Amla itu punya 5 rasa. Ya, pertama kali Anda makan, amla ini akan terasa asam. Terus kecut. Anda harus lewatin ini. Puncaknya itu akan menjadi pahit. Setelah pahit, dia akan menurun sedikit, ada terasa apa namanya ya, ada asinnya, tapi tipis sekali rasa asinnya, tipis turun. Terakhir, kalau Anda kuat kunyah, buah aslinya, saya bilang buah aslinya, itu akan menjadi manis. Terakhir itu terasa manis. Satu-satunya buah di dunia yang memiliki 5 rasa sekaligus dalam satu buah. Satu-satunya di dunia, nggak ada buah apapun cari di seluruh dunia. Kalau misalnya mangga, asam aja terasa. Kalau sudah manis, ya manis saja. Nggak ada rasa lain. Ini 5 rasa muncul sekaligus, tapi bertahap munculnya. Dan terakhir yang rasa muncul adalah manis. Itu disebut dengan keseimbangan rasa. Itu sangat memperbaiki problem pencernaan. Sangat memperbaiki. Makanya ini sering disebut dengan buah dewa yang tidak bisa tumbuh dimanapun. Dia hanya bisa tumbuh di karang-karang, di daerah-daerah pesisir pantai yang kering. Daerah karang-karang yang di pantai. Dan susah sekali ditanam, itu selalu ada di hutan-hutan tepi pantai. Banyak. Terus saya nggak tahu, di Aceh banyak sekali ada buah ini, tapi kayaknya udah ditebang habis. Bali Utara, untungnya di Bali Utara kita sempat ketemu petani, jangan ditebang buah ini karena liar ya. Jangan ditebang. Kita mau beli buahnya, kita beli agak mahal, malah tenang. Dia hanya jadinya nggak perlu cocok tanam, cukup metik aja. Saya rekomendasikan amla. Benar-benar problem pencernaan itu saya rekomendasikan amla, itu akan. Kemudian, jadinya 2 caranya tadi ya. Puasa, makanan yang baik, terus kemudian ada ilusi makan. Ilusi makan itu, siapa yang mengalami ilusi makan? Banyak sekali sekarang orang yang mengalami ilusi lapar. Otaknya lapar, tapi sebenarnya perutnya kenyang. Itu banyak sekali orang yang mengalami itu sekarang. Pengen mulutnya itu, pengen ada sesuatu di mulutnya. Pada saat bekerja, pada saat dia nonton TV, pada saat dia ngobrol sama teman, tanpa sengaja ngambil kacang, sengaja itu namanya ilusi lapar. Tanpa sadar pulut. Nah, gantilah itu dengan amla. Amla itu manis kok. Enak. Ganti jadi amla, itu bagus sekali. Expired berapa bulan sih sekarang Dewa? Setahun kan? 1,5 tahun kita expired. Kalau dulu kita expired kita buat 6 bulan karena takut. Tapi setelah kita teliti dan izinnya keluar, akhirnya jadi expired 1,5 tahun. Jadinya Anda bisa pakai 1,5 tahun. Sampai 1,5 tahun nggak dipakai ya. Iya, kemana aja kemarin itu. Sekarang, tapi cek dulu deh. Nah, kalau ada yang tanya, untuk diabetes bagus nggak? Ini ada gulanya sedikit. Kalau Anda masih boleh minum gula sedikit, silahkan. Tapi kalau enggak, ini bisa direndam di air hangat ya. Karena problem, jadinya ini bisa direndam di air hangat, terus kemudian baru dimakan boleh. Hah? Oh, udah ya. Ya itu buah, ini buah amlanya. Jadinya seperti itu. Nah, berarti itu yang expired 6 bulan, itu sekarang diperpanjang expirednya jadi 1,5 tahun ya. Ini sudah amla yang baru, kita expirednya kita buat jadi 1,5 tahun. Karena kita sudah
sudah teliti, ternyata dia tahan sampai 1,5 tahun. Nanti kita perpanjang lagi, bisa nggak jadi 2 tahun, terus kemudian izinnya dikasih nggak dari pemerintah, bisa jadi 2 tahun seperti itu. Itu dari dalam ya, untuk menjaga detox. Prinsipnya kita umur panjang, tadi jenis makanan ada 2, makanan yang bersifat asam dan makanan yang bersifat basah. Jadinya ya kurangin ya goreng-gorengan, itu ganti sama amla. Terus makan ya udahlah 2 kali sehari atau 3 kali sehari udah cukup. Ngemilnya ganti. Kalau ada ilusi makan amla, saya berani garansi Anda berat badan akan turun dalam 1 bulan sekitar 5 kg. Berat badan akan turun karena proses pencernaan. Dan bukan masalah berat badannya turun, tapi yang terbaik adalah usus Anda menjadi pelan-pelan menjadi bersih. Saya nggak tahu, ususnya menjadi bersih pelan-pelan. Malamnya kalau lapar juga ya udah amla aja. Usahakan jangan makan yang lain. Paginya minum air hangat. Minum air hangat kita akan lancar pencernaannya. Tapi kalau pertama kali Anda mau makan amla, jangan dulu makan pas keluar ya. Pas keluar jangan dulu. Takutnya Anda akan diare di tahap awal. Tubuh adaptasi. Takutnya diare. Tapi setelah Anda terbiasa makan amla, makan aja. Sekarang saya habis 2 hari, dalam 2 hari saya habis 1 botol. Karena saya suka banget makan amla ini. Kadang-kadang sekarang nggak tahu saya pengen ngemil terus mulut, ya udahlah saya makan amla. Diare katanya. BAB-nya menjadi lancar sekarang. Nah, itu dari makanan. Sama dari detox. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan pencernaan, tadi kan dari detox dan dari pencernaan jenis makanan dan ilusi lapar. Ilusi lapar itu dengan amla bisa. Atau Anda pengen ngemil amla. Itu menjadi bersih. Terus kemudian ada yang disebut dengan cakra. Ini namanya keseimbangan energi. Keseimbangan energi itu di perut itu di sini ada namanya cakra api. Jadinya cakra api itu pencernaan itu wajib dalam keadaan hangat. Atau energi meridiannya itu harus aktif, hidup energinya atau cakranya itu hidup. Makanya problem pencernaan, kalau Anda sudah sakit pencernaan, mah, asam lambung, ambeien, terus kemudian ada ginjalnya, liver, hati yang buat lemah, itu varas klasik yang dibalurkan untuk mengaktifkan energi di sekitar cakra perut. Cakra perut, cakra api. Makanya kalau orang, Anda pernah nggak latihan tenaga dalam? Saya nggak tahu dulu apa namanya, kalau kita seusia mungkin ya, ada Satria Nusantara, Merpati Putih, apalagi itu, orang yang dipukul bisa mental dan sebagainya. Pelajaran pertamanya itu apa? Pasti kita nahan di perutnya ya kan? Pasti kita banyak menggunakan energi perut, karena itu energi api. Untuk tenaga dalam, itu orang, nenek moyang kita itu dulu belajar energi, jadinya ilmu kanuragan itu, pasti menggunakan energi perut, cakra perut banyak dipakai. Tapi kalau untuk kasih sayang, mereka menggunakan cakra hati. Tuh. Kalau kecerdasan, biasanya dia pakai cakra tenggorokan. Kalau ajna atau di sini, cakra yang ada di mata ketiga ini. Nah, untuk perut itu api. Api itu harus hangat. Hangat, jadinya dia harus hangat. Gunakan ini. Jadinya kalau Anda problem tukak lambung, nyeri di dada, usus, itu saya rekomendasikan pakai varas klasik, dan ditambah Anda bisa pilih menggunakan yang untuk mendadak pakai varas care yang merah ini, yang hot, atau VR79. Jadinya langsung ambil minyak varasnya, gosokkan di daerah dada, daerah perut samping, usahakan arahkan minyaknya itu digosok ya, sambil ditekan sedikit, digosok seperti ini, arahkan ke pusat. Sebenarnya pusar itu pusat, itu udah pusat energi tubuh. Pusar itu dulu tempat makanan kita itu pusar, jadinya arahkan ke sana minyaknya dari dada, misalnya arahkan, gosokkan, itu seperti itu, bisa dicampur minyak parasnya, digosokkan. Ketika banyak problem kasus pencernaan itu akan beres, banyak masalah-masalah penyakit yang lain itu akan beres ketika Anda gosokkan itu dari dada ke perut, dari perut samping, terus dari pinggang ke sini Anda gosokkan, geser ke arah perut ya. Jadinya tinggal gosokkan saja minyaknya. Saya tidak ada langsung nanti langsung aja digosokkan minyak parasnya ini. Anda yang sudah pernah punya minyak paras kan tinggal dituang agak banyak di tangan, digosokkan terus daerah perut. Biasa telapak kaki, tulang punggung tetap seperti normal, seperti biasa. Dan bayi
anak-anak itu saya sangat rekomendasikan Avara. Saya sangat rekomendasikan Avara. Sangat rekomendasikan Avara buat anak-anak. Karena yang pertama yang harus dijaga anak-anak itu adalah pencernaan. Biar enggak kejang, biar enggak demam dan sebagainya, biar enggak naik turun, anak sering keluar, makan enggak jelas di luaran seperti itu. Rekomendasikan Avara untuk digosok di daerah semua perutnya, daerah pinggang, kalau bisa semua tubuhnya, tapi yang terpenting adalah daerah dada, perut dan telapak kakinya. Sangat rekomendasikan Avara ini. Buat benar-benar saya tidak saya tidak omong kosong lah. Ya promosi juga promosi, tapi Anda coba deh. Benar-benar Anda coba buat anak Anda. Itu kekebalan tubuh naik. Nomor 1 udah pasti. Kecerdasan naik. Saya berani pastikan. Pencernaan bagus. Kecerdasan naik. Pencernaan bagus. Terus sistem kekebalan tubuh itu anak-anak akan menjadi jauh lebih pintar. Karena dia akan hangat. Itu daerah perut itu harus digosokkan. Ada energinya. Belum tentu minyak itu membuat terasa panas, enggak. Tapi dia akan memberikan energi. Cakra itu akan ada energinya, jalur meridiannya. Ini akan diserap oleh tubuh dan di dalam akan ada hangat. Di dalam. Kita nggak ngerasain mungkin hangatnya, tapi tubuh itu responnya panas, hangat. Udah mau selesai kok ini. Baru masuk. Banyak yang komen nggak bisa masuk. Oh, kalau mah setiap jam makan biskuit. Rekomendasi dari dokter. Saya serba salah ya ngomong ini ya. Yang benar itu minum air putih. Kalau mah, minum air putih. Kalau mahnya muncul. Kalau kita mah ini ya. Contoh ya. Saran dokter kalau mah harus diisi setiap jam. Ada benernya, ada enggaknya. Ada benar, ada enggaknya. Kalau mah, kalau Anda kecanduan makan, saya selalu rekomendasikan air hangat. Kalau bisa air hangat. Kalau pengen ada unsur manisnya, kasih madu. Kasih madu. Karena biskuit itu jangka pendek mungkin membuat Anda seperti ilusi bahwa asam lambung Anda hilang karena makan biskuit 1 jam. Tapi tidak akan menyelesaikan masalah. Minum air putih. Benar-benar saya minum air putih, air hangat. Dan kalau muncul malah air hangat dulu minum. Kalau sudah dadanya terasa enak, baru makan bubur yang hangat-hangat. Pokoknya makan yang hangat. Tapi jangan banyak. Jangan banyak makan yang hangat. Sifatnya hangat. Supaya pencernaan Anda menjadi hangat. Biskuit itu sama sekali nggak ada hangatnya. Dan tanpa energinya sama sekali jadi masalah. Saya rekomendasikan malah amla dikunyah kuat-kuat. Makan banyak, dikunyah banyak, minum air hangat jauh lebih bagus daripada kita makan biskuit. Kalau ada yang tanya ya. Betul Pak, saya turun berat badan 8 kg. Yohanita. Boleh ada cerita Bu Yohanita yang turun 8 kg ini karena amlah. Saya senang. Mau nggak Bu Yohanita ngobrol? Iya. Mana? Dewa coba cek kok spotlight-nya. Oke. Halo. Ya, malam Bu. Pak Putu. Namanya siapa? Asalnya dari mana? Gimana ceritanya? Bisa lebih langsing sekarang. jadi lebih yakin sih Pak, pakai apa-apa gitu, diikat rambutnya, ganti terusan ya gitu Pak. Gimana ceritanya pakai amla? Seberapa sering pakainya? Terus ada masalah apa awalnya? Gimana bisa kenal sama amla? Gimana coba cerita deh. Ya sebenarnya jujur aja waktu itu saya sempat nyobain amla itu karena kan ada challenge dari Bu Jane ya Pak. Ya. Terus memang dikasih waktu. Terus udah gitu memang saya punya problem suka sembelit gitu Pak. Terus saya ikutin semua aturannya. Masa iya sih bisa gitu. Tapi saya juga rajin baluran juga Pak. Jadi saya memang pengguna setianya klasik gitu. Terus udah gitu kira-kira sehari besokannya itu lancar itu. Mungkin saya kayak Bu Ayu juga kok jadi sehari 2 kali, 3 kali itu kayaknya racun-racun yang sampah-sampah yang sebelumnya kali ya keluar gitu. Terus
Nggak pengen ngemil yang jelas, Pak. Jadi saya setiap kali ngemil saya ada sedia 3 botol, jadi tuh habis juga gitu. Jadi setiap kali mau ngemil Ganti ngambilnya amla, terus air anget itu selalu sedia di situ. Terus sampai sekarang terakhir saya nimbang 8 kilo itu padahal udah dari beberapa bulan ya, 2 bulan 3 bulan yang lalu challenge-nya itu masih stay di situ. Memang tujuannya sebenarnya bukan buat melangsingkan sih, cuma bonus buat saya gitu, amaze aja gitu. Terus enak, perutnya jadi bersih gitu, jadi nggak apa ya, sembelitnya juga nggak ringan pokoknya rasanya pencernaannya, tubuh kita akan jadi ringan, benar nggak? Ya betul, betul. Dan itu bonusnya bonus langsing. Saya juga nggak nyangka juga ya, loh kok bisa sampai turunnya pertama 5 kilo, terus udah gitu nambah lagi 2 kilo, terus kemarin saya iseng-iseng nimbang, loh kok jadi 8 kilo totalnya, dan itu stabil gitu, karena memang mungkin ya tubuhnya seimbang atau gimana ya Pak ya, itu karena sih seperti itu. Enak sih saya bilang ringan tadi itu Bu, bukan berat badan kita menurun, itu kan bonus tadi. Yang ringan itu terasa di pencernaan, di perut ringan, di pencernaan, di daerah perut ringan itu gini. Yang dulu makan apa sedikit terasa ada perih, ada nggak enak, seperti ada yang ganjel di perut. Ada sesuatu yang ganjel pokoknya di daerah pencernaan. Itu kotoran-kotoran yang bermasalah sebenarnya. Pokoknya apapun dimasukin tetap nggak nyaman di badan. Itu ya, saya yang kebetulan punya mah juga, Pak. Ya, itu yang menjadi ringan, seperti plong, seperti kita bebas dari beban itu. Terasa nggak itu, Bu? Iya, dan mah saya juga nggak terganggu juga. Saya tuh kebetulan punya mah kronis juga sih, Pak, dari sekolah ya, dari SMP tuh sembuhnya kan karena klasik juga gitu. Terus saya kemarin agak mau nyoba amla agak takut-takut, cuman saya pikir dicoba aja lah. Tapi rupanya sih ya puji Tuhan nggak bermasalah sama enggak sih, nggak ada. Gitu. Cuman jadi ini Pak, selain ke belakang gitu, maaf ya, selain pup juga ini juga pipisnya lancar. Iya. Kok? Ya karena minum banyak kan, minum air putih juga kan, air hangat. Iya, air hangat. Iya, air hangat. Saya nggak minum air es sama sekali sih, air hangat sih Pak. Air biasa lah, sesuai dengan suhu tubuh. Prinsipnya gini. Kalau kita bisa menjaga BAB 2 kali sehari dan BAB-nya itu tidak keras, itu usia kita panjang. Itu prinsip orang zaman dulu. Harusnya berlaku. Umur kita akan panjang kalau bisa mempertahankan itu secara terus-menerus. Nggak ada prinsip lain orang zaman dulu. Kalau dulu dibilang ya, kakek kadang cerita, nak bisa nggak BAB 2 kali, BAB ke belakang gitu. Kalau dibiasa balikan kan nggak enak ya, ke belakang 2 kali itu pasti umurmu panjang. Segitu aja. Nggak ada syarat lain. Syaratnya yang penting ke belakang 2 kali itu umurmu panjang. Segitu aja ngomong. Masih normal ya Pak ya, 2 kali ya? Masih normal. Normal banget. Sangat normal. Malah 1 kali masih kurang. Orang makan kita banyak kok. Makan 3 kali kadang-kadang. Makan banyak. BAB-nya harus keluar. Apa yang masuk harus segitu yang keluar. Karena yang diambil hanya sari-sarinya. Ampasnya harus dibuang semua. Seperti itu. Betul. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Makasih nanti, Pak. Ya, kirim nomor WA deh. Nanti saya kasih amla 1. Thank you banget. Terima kasih ya, Pak Putu. Sama-sama. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Jadinya saya tidak akan ada cara membalurkan, karena saya banyak cerita tentang bagaimana menggunakan minyak paras, menggunakan amla sama minyak paras. Minyak paras itu membuat cakra perut menjadi hangat, hidup, gitu kan. Gosokkan minyak paras di area perut. Kalau Anda ambayan berarti di area yang bermasalah di pantatnya atau di duburnya Anda kasih minyak paras rutin setiap 1 jam. Tapi intinya minyak paras dikombinasikan dengan amla itu akan menjaga pencernaan Anda sehat. Tapi ingat ya, kalau bisa puasa malam. Usahakan kalau agak susah puasa malam, tolong ngemilnya manisan amla. Itu aja, ngemilnya amla, terus kemudian ditutup air hangat sedikit menjelang tidur. Buat anak-anak, saya rekomendasikan 2 ini. Saya rekomendasikan 2 ini untuk menjaga pencernaan. Saya rekomendasikan Avara sama nih. Nah, buat perjalanan Anda bisa bawa minyak ini. Kadang-kadang Anda mual, pusing, terus Anda melihat orang mendadak kram perut dan sebagainya. Saya rekomendasikan ini. Kalau yang bisa yang bawa yang botol besar ya. Faras Care Hot Natural Oil atau VR79. Saya rekomendasikan di jalan-jalan bawa ini untuk menjaga angin duduk yang kadang-kadang
kita bingung dalam keadaan kita gangguan perut atau mual atau muntah mendadak dan sebagainya, itu saya rekomendasikan bawa ini. Seperti itu. Tolong kurangi ngemil, itu pesan saya. Jadinya saya tidak banyak cerita hari ini, tapi saya memang mengkhususkan gangguan pencernaan. Karena orang tua dulu, nenek moyang kita, orang-orang tua saya dulu, kakek buyut saya dulu sering bercerita, umur yang panjang dimulai dari pencernaan yang sehat. Bisa BAB 2 kali 1 hari dengan normal dalam keadaan tidak keras atau tidak terlalu encer, itu membuat panjang umur. Jadinya BAB-nya jangan sampai Anda BAB 2 hari sekali, malah 3 hari sekali baru BAB, itu keracunan. Itu gampang sekali banyak masalah kesehatan. BAB lancar, umur panjang. Pencernaan sehat, umur panjang. Cakra perut hidup dengan cara pakai minyak faras fase, umur kita panjang. Banyak sekali yang terjaga dari kesehatan kita. Apa yang kita lakukan hari ini, itu akan menjaga kesehatan kita 5, 10, bahkan beberapa puluh tahun ke depan. Apa penyakit yang muncul hari ini, sebenarnya apa yang kita lakukan 5 tahun di belakang. Jadinya semoga bermanfaat. Nanti ada beberapa testimoni ini, saya ucapkan terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh Beliwayan yang belum ada testimoni, mau cerita testimoni. Kita masih ada 4 hadiah lagi ya yang mau testimoni. Ini yang mau testimoni nanti Beliwayannya yang bisa pilih. Mungkin saya itu aja malam hari ini. Saya sangat, ini belum sama sekali dipromosikan, padahal ini produk penting, makanya hari ini saya bicara tentang pencernaan banyak sama minyak faras, untuk anak-anak pakai Afarah. Mungkin tidak banyak ya, mungkin ini juga sudah malam. Terima kasih buat teman-teman, ini banyak sekali yang komen atau yang apa, kita akan simpan pertanyaan ini, nanti panitia ya tolong disimpan. Saya akan berusaha jawab-jawab agak mirip-mirip dengan pertanyaan ini di seminar berikutnya, 2 minggu atau 3 minggu lagi dari sekarang. 2 minggu atau 3 minggu lagi dengan tema yang berbeda, tapi saya akan sesuaikan topik-topiknya dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Vertigo ada kaitannya dengan pencernaan nggak? Ada dengan keseimbangan mata sama telinga sebenarnya itu. Sama apa namanya? Coba cek matanya kalau vertigo ya. Cek matanya, terus kemudian kelelahan berlebihan, coba cek. Terus sama terakhir baru pencernaan. Pencernaan. Kadang-kadang kalau biasanya, kalau pencernaan itu sebagian besar larinya ke migrain, bukan vertigo. Tapi ada kemungkinan dia ke vertigo juga. Tapi biasanya problemnya di mata dulu. Coba cek matanya dulu. Pakai kacamata atau kacamatanya udah kelamaan dan sebagainya ya. Saya tanya apa lagi ya? Tidak bisa. Oke, banyak yang terima kasih. Udah segitu aja deh, sudah malam. Terima kasih banyak buat teman-teman. Banyak, ada beberapa pertanyaan yang saya tidak jawab mungkin. Ada banyak testimoni, saya ucapkan banyak terima kasih juga. Itu aja, sampai jumpa di seminar kesehatan berikutnya dengan topik yang berbeda. Hari ini topiknya kesehatan di pencernaan untuk kita bisa umur panjang sampai 100 tahun. Semoga Anda bisa menjalankan semua yang saya kasih tahu tadi. Bermanfaat. Selamat malam, sampai jumpa di seminar kesehatan berikutnya. Sehat tanpa minum obat. Terima kasih dan selamat malam. Baik Pak Putu, selamat malam.